Berikutnya kita akan bahas mengenai apakah daftar pustaka itu. Ya, mungkin sudah banyak yang tahu, tapi mari kita kupas sekali lagi. Penulisan daftar pustaka ya, itu didasarkan atas pustaka yang telah dijadikan sumber dalam penyusunan rancangan usulan atau proposal atau laporan penelitian. Tujuan utama penyajian daftar pustaka adalah memberi informasi agar pembaca dapat menemukan dengan mudah sumber yang disebutkan dalam rancangan usulan atau proposal atau laporan penelitian yang dibuat. Berdasarkan tujuan utama ini, berarti daftar pustaka harus dibuat dengan jelas dan benar-benar dapat ditelusuri, sehingga tujuan agar bisa memberi informasi pembaca dapat menemukan dengan mudah sumber yang disebutkan bisa betul-betul dicapai. Tentunya kalau kita menuliskan daftar pustaka asal-asalan atau misalnya mencantumkan link sumber pustaka dari internet yang asal-asalan, yang jika coba ditelusuri tidak sampai kepada pustaka yang dimaksud, berarti itu bukan merupakan daftar pustaka yang baik, karena tidak dapat memenuhi tujuan utama penyajiannya. Begitu juga kalau daftar pustaka dibuat tidak sesuai dengan sumber-sumber pustaka yang sudah ditulis di dalam usulan, proposal, atau laporan penelitian. Jadi tidak ada dikutip tapi dicantumkan. Begitu juga sebaliknya, ada di dalam tapi tidak dicantumkan. Jadi seharusnya sinkronis atau sama antara apa yang sudah dikutip dengan daftar pustaka yang dicantumkan di daftar pustaka. Penyusunan daftar pustaka diatur sebagai berikut. Yang pertama, urutan ke bawah. Penyusunan daftar pustaka ke bawah disesuaikan dengan urutan abjad nama terakhir penulis pertama. Nama terakhir atau mungkin kadang disebut sebagai family name atau nama keluarga. Kalau bukan nama keluarga berarti nama terakhir. Dan yang kedua, urutan ke kanan ya. Kalau yang ke bawahnya disusun sesuai abjad ya, urut abjad. Kalau ke kanan itu misalnya kita nulis pustakanya berasal dari majalah, maka ditulis nama penulis, berikutnya tahun terbit, judul tulisan, nama majalah atau ditulis dengan singkatan resmi, kemudian jilid dan nomor ya, dan nomor halaman yang diacu. Yang kedua, untuk buku, nama penulis, tahun terbit, judul buku, jilid, edisi keberapa, nama penerbit, dan kota penerbit. Jadi bukan kota baru nama penerbit, namun nama penerbit dulu baru kota asal penerbit. Kemudian yang ketiga adalah untuk sumber yang lain digunakan cara yang lazim sesuai aturan yang sudah ditentukan oleh institusi atau perguruan tinggi. Catatan, dalam daftar pustaka semua penulis harus dicantumkan, termasuk huruf atau inisial nama depan, nama tengah, klan, seterusnya dan seterusnya, dan tidak diperkenankan menampilkan DKK atau et al dalam daftar pustaka. Karena DKK dan kawan-kawan ya, atau et al itu nama Latin dari singkatan Latin dari dan kawan-kawan, itu adalah hanya diperkenankan dalam kutipan. Tapi kalau dalam daftar pustaka itu harus ditampilkan semua. Jadi misalnya dan kawan-kawan, nah siapa saja yang ada di situ harus ditulis keseluruhan. Misalnya ada 5 orang penulis, kalau di kutipan hanya ditulis misalnya penulisnya nama si Fulan dan kawan-kawan, maka kalau sudah di daftar pustaka harus dituliskan semua. Kawan-kawannya Fulan tadi siapa saja, apa Fulan, Salim, siapa ya, siapa, entah 3 orang atau 4 orang atau 5 orang atau 6 orang, semua dituliskan. Jadi tidak diperkenankan menggunakan DKK atau et al lagi di daftar pustaka. Berdasarkan asalnya pustaka, sumber pustaka dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pustaka umum dapat diperoleh dari buku teks ya, ensiklopedia, monograf. Kemudian untuk pustaka khusus itu dari jurnal, ilmiah, buletin, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian yang lain. Ya. Jadi umum dan khusus. Jadi hanya 2 ini. Nah sekarang bagaimana dengan sumber pustaka yang berasal dari internet? Karena di internet ternyata juga bisa juga masuk di antara 2 kategori ini.
di internet, tapi dia merupakan artikel berasal dari buku teks, atau di internet berdasarkan dari tulisan yang ada di jurnal, buletin, skripsi, dan seterusnya. Karena skripsi, tesis, laporan penelitian kadang-kadang juga bisa kita dapatkan dari internet. Dan kriteria pemilihan pustaka. Dalam memilih pustaka, dua hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama relevansi atau keterkaitan. Pustaka itu harus berkaitan dengan permasalahan, terutama berkaitan dengan hasil penelitian sebelumnya. Kalau tidak berkaitan, tentu saja tidak boleh, ya, tentunya yang relevan. Yang kedua, kemutakhiran. Nah, ini tadi saya sudah pernah disinggung tadi yang dalam tinjauan pustaka, ya. Maka beberapa saran yang perlu diperhatikan dengan perhatikan jurnal-jurnal penelitian urut sesuai dengan perkembangan ilmu. Nah, kemudian sumber pustaka yang paling baik adalah langsung aslinya, jadi bukan kutipan dalam kutipan. Kemudian sumber pustaka yang bukan hasil penelitian memiliki bobot yang lebih rendah. Jadi misalnya ngambil dari mungkin majalah, ya, majalah tapi bukan hasil penelitian, ya, itu memiliki bobot lebih rendah. Tapi bukan berarti tidak boleh digunakan selama memang bisa ditelusuri, ya, asalnya bisa dipertanggungjawabkan juga isinya. Kemudian yang berikutnya, tata cara penulisan pustaka dalam teks dan dalam daftar pustaka. Cara penulisan kutipan pustaka dalam skripsi atau tulisan ilmiah mengikuti cara nama dan tahun. Jadi nama kemudian diikuti dengan tahun. Nama pengarang yang ditulis dalam naskah adalah hanya nama keluarga atau nama belakangnya saja. Kemudian cara penulisan pustaka dalam tinjauan pustaka, ya. Pengutipan pustaka perlu dilakukan secara seksama, tidak disarankan mencontoh persis kalimat yang ditulis penulis aslinya karena hal itu termasuk kategori plagiasi. Karenanya penulis harus mengolah kutipan dimaksud dengan menggunakan kalimat sendiri tanpa merubah makna tulisan aslinya atau istilahnya diparafrase. Peneliti harus mencantumkan nama pengarang atau penulis pustaka yang dikutip, ya, tentunya untuk menghindari kategori plagiasi tadi. Contoh penulisan kutipan pustaka. Yang pertama, nama pengarang dapat ditulis di awal, tengah, atau akhir. Contohnya, dari hasil penelitian Kusaimi et al. Tahun 1997 diperoleh, ini berarti kutipan nama ditulis di awal. Kemudian ini yang di tengah. Apabila dari 1 kg serat kapuk dihasilkan 20% sampai 25% minyak, menurut Sarta Hidayat dan Sumarno 91, maka nah ini berarti kutipan ada di tengah. Kemudian yang ada di akhir, contohnya adalah selama titik-titik terjadinya reaksi Maillard dalam kurung, ya, menurut Vansus 94. Ini berarti kutipan yang ada dituliskan pengarangnya ada di akhir kalimat. Kemudian apabila pustaka yang dikutip ditulis oleh 2 orang, maka nama 2 penulis tersebut ditulis lengkap meskipun disajikan lebih dari 1 kali. Contohnya, misalnya degradasi titik-titik Kuzaimi dan Braham, ya, ini nama belakangnya saja yang ditulis atau nama keluarganya saja diikuti dengan tahun. Kalau hanya 1 orang, ya tentu saja hanya 1. Kalau lebih dari 2, itu nanti menjadi dan kawan-kawan atau et al. Apabila pustaka yang dikutip ditulis oleh 3 orang atau lebih, maka nama semua penulis harus dicantumkan pada saat pertama kali kutipan disajikan dalam naskah. Selanjutnya, apabila pustaka yang sama disajikan lagi, cukup ditulis nama penulis pertama diikuti dengan dan kawan-kawan atau et al. Contohnya, menurut Hartadi, Raksawati dan Tilman 93 1993, titik kutipan berikutnya hanya cukup ditulis Hartadi dan kawan-kawan 1993 atau Hartadi et al 1993. Dan berikutnya adalah hasil penelitian. Contoh berikutnya adalah hasil penelitian Dakowski, Weisberg, dan Hevelbund 96 menyimpulkan titik kutipan berikutnya berarti cukup ditulis Dakowski et al 96 pemanasan dapat titik-titik. Ini contoh, ya. Bagaimana dengan DKK dan et al? Kalau dilihat dari berbagai versi yang pernah saya amati dalam aturan, biasanya mensyaratkan konsistensi. Jadi kalau memang disyaratkan untuk DKK semuanya. Kalau memang disyaratkan untuk et al, maka ditulis et al semua. Jadi sepertinya belum ada yang mencampur adukkan antara DKK dan et al. Kecuali memang ada aturan yang secara eksplisit mencantumkan bahwa ada ketentuan tertentu untuk mencantumkan DKK atau et al. Tapi menurut saya itu akan membingungkan. Karena tentunya ini sama artinya, cuma berbeda bahasa. Kalau DKK itu dan kawan-kawan dalam bahasa Indonesia, sedangkan et al dalam istilah bahasa Latin. Jadi menurut saya
itu sebaiknya mengikuti aturan yang ditetapkan dan sebaiknya memang konsisten sehingga tidak membingungkan yang membaca dan juga yang menuliskan. Karena kalau dirubah-ubah, kalau seperti ini harus etol, seperti ini, tentunya akan menimbulkan kesalahpahaman atau bisa saja perbedaan persepsi mana yang harus diberi DKK dan mana yang harus diberi etol. Kemudian yang keempat, apabila 2 atau lebih artikel ditulis oleh seorang penulis dalam tahun yang sama, maka penyajian seperti contoh berikut. Parakasi 1995A dan yang kedua Parakasi 1995B. Supaya tidak bingung apakah ini artikel yang sama atau 2 artikel yang berbeda. Kalau dituliskan A, B, ini menunjukkan bahwa artikelnya berbeda. Namun sekali lagi ini juga tergantung dari aturan dari perguruan tinggi atau instansi yang menetapkan apakah akan diberi tanda dengan menggunakan huruf atau menggunakan angka atau menggunakan tanda yang lain. Tapi intinya adalah supaya mudah dibedakan. Kemudian yang kelima, pendapat penulis yang tercantum dalam pustaka yang lain menyitir, maka penyajiannya seperti contoh berikut. Gaidou 1972 dikutip oleh Setianingsih tahun 1985, atau contoh kedua Gaidou 1972 dalam Setianingsih 1985. Artinya kita bisa boleh menggunakan kata dikutip oleh atau dalam. Ya, intinya adalah ini menunjukkan bahwa kutipan dalam kutipan. Ya. Jadi apapun istilah yang digunakan, intinya ini secara jujur mencantumkan bahwa ini adalah kutipan dalam kutipan, tidak melihat pustakanya secara langsung, namun melihat pustaka tersebut dalam tulisan orang lain yang dikutip. Kemudian cara penulisan pustaka dalam daftar pustaka. Daftar pustaka berisi semua bahan pustaka yang digunakan dan tertulis di dalam naskah skripsi. Ditulis pada halaman baru dengan jarak antar baris 1 spasi, jarak penulisan pustaka 1 dan berikutnya 2 spasi. Ya. Tapi tentunya ini juga sekali lagi mengikuti aturan yang ditetapkan instansi masing-masing atau perguruan tinggi masing-masing. Tapi intinya ada jarak antara pustaka yang satu dengan yang lain. Kemudian antara dalam pustaka tersebut itu dituliskan secara rapat. Tiap pustaka dimulai dari tepi kiri dan baris kedua seterusnya diketik setelah ketukan kelima atau disebut hanging indent. Daftar pustaka disusun berdasarkan urutan abjad dari nama belakang atau nama keluarga penulis. Nama depan pengarang disingkat dan ditulis setelah nama belakang. Nah, yang berikutnya adalah gelar akademik penulis tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. Ini adalah contoh penulisan daftar pustaka ya. Pustaka menurut berupa buku teks, nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, nama penerbit, dan nama kota. Bisa dilihat ya. Kemudian berikutnya, yang kedua, pustaka berupa artikel dalam jurnal atau makalah atau buletin. Situ ada nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel, judul jurnal, volume, nomor penerbitan, nomor halaman artikel. Ya, harus dicantumkan. Nah, contohnya di bawahnya. Kita bisa lihat ya, ini ada setter ya, perhatikan setter, nama keluarga, koma, nama depan, dan nama depan slider ditulis di depan, LL singkatannya, itu nama depannya, baru ditulis nama belakang, tahun, kemudian judul jurnal Animal Science, kemudian volume atau nomor penerbitan, baru halaman 273 sampai 280. Ini contoh ya. Ya, jadi ini kalau kita lihat di buku teks juga gitu, yang dibalik itu hanya yang nama pertama, yang berikutnya tidak dibalik. Nah, ini contohnya nama depan S disingkat yang depan, ini nama keluarga atau nama belakang. Dan yang ketiga, pustaka berupa artikel dalam proceeding ya, kumpulan beberapa makalah atau bagian dari buku. Itu nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel, nama proceeding, seminar, kongres, atau buku, nama editor kalau ada, nomor halaman, kemudian tempat waktu pelaksanaan untuk seminar. Nah, yang ketiga adalah pustaka berupa artikel dalam proceeding atau kumpulan beberapa makalah atau bagian dari buku dengan atau tanpa penyunting. Yang pertama adalah nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel, nama proceeding, seminar atau kongres atau buku, nama editor kalau ada, nomor halaman artikel dimuat, tempat waktu pelaksanaan untuk seminar atau kongres. Kalau yang pertama ini adalah seminar, jadi ini ada proceedingnya ya. Jadi Sutanto ini pengarangnya tahun 94. Ini judulnya upaya efisiensi penggunaan sapi perah laktasi. Ini dalam proceeding pertemuan ilmiah. Kemudian ini judulnya apa ya?
Kemudian di sini Siombing ada editor, kemudian halaman berapa, kemudian ini penerbit proceedingnya, kemudian diikuti dengan waktu pelaksanaannya. Kemudian kalau yang ini adalah Beaver, DE, dan Thomson, tapi ini ada artikel dalam buku. Artikelnya judulnya The Potential of Protected in Ruminant Nutrition. Nah, ini bukunya In Recent Development in Ruminant Nutrition, Rosin and Cole, editornya, kemudian penerbit Butterworth, Kota London. Ini halamannya. Kemudian yang keempat, pustaka berupa buku terjemahan. Buckle, K.A. R.A. Edwards, G.H. Fleet, N.M. Wotton, 87 Food Science, penerjemah Purnomo dan Adiono, penerbit UI Jakarta. Yang kelima, pustaka berupa skripsi atau tesis disertasi laporan penelitian lain. Ini pengarangnya Sutanto, ya. Ini penerbit, kemudian kota, kemudian negara, ya, Hartuti. Ini judul laporan penelitian Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Jadi seperti itu contohnya. Nah, ini contoh daftar pustaka yang lain, ya, nanti bisa diamati sendiri karena sebenarnya ini juga aturannya mengikuti dari instansi atau perguruan tinggi masing-masing, ya, apakah sama atau enggak. Tapi contoh yang saya ambil ini berasal dari penulisan salah satu perguruan tinggi, ya, di Indonesia menggunakan urutan seperti ini, jadi bisa dijadikan sebagai acuan. Tapi nanti bagaimana aturan di tempat masing-masing bisa juga digunakan. Yang penting adalah konsisten dan tujuan utama untuk menyajikan pustaka untuk mudah ditelusuri bisa tercapai.